Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek PAA fase 1 mengenai alternatif penyelesaian dan analisis kompleksitas. Adapun anggota kelompok, yang pertama adalah saya sendiri, Amanda Dwi Mulyani, Hardi Prayuda, dan Ezi Oktopradiki. Nah, untuk pertama, kami akan menjelaskan aturan permainan dalam proyek yang telah kami kerjakan. Dalam proyek ini kami membuat game yang mirip dengan hide and seek, di mana ada yang bertugas untuk mencari dan ada yang bertugas untuk menghindar. Permainan ini terdiri dari droid pencari yang ditunjukkan dengan droid berwarna merah dan droid penghindar atau buta yang ditunjukkan dengan droid warna hijau. Proyek ini menyusun suatu algoritma penyelesaian untuk menggerakkan droid merah dan droid hijau dengan menggunakan bahasa pemrograman yang telah dikuasai. Lanjut. Kemudian algoritma dalam menjalankan droid. Yang pertama, droid merah mengetahui kondisi peta, tetapi tidak mengetahui posisi droid hijau. Droid merah bisa melihat droid hijau ketika tanpa ada halangan sama sekali. Yang kedua, droid hijau mengetahui posisi droid merah, tapi tidak mengetahui kondisi peta atau rabun. Di sini kami menampilkan pada droid merah dapat melihat dinding-dinding, sedangkan pada droid hijau tidak dapat melihat dinding-dinding atau penghalang, tetapi hanya fokus kepada droid merah. Selanjutnya itu algoritma untuk menjalankan droid. Nah, pada droid merah kami menggunakan algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan titik akhir. Kemudian yang pada droid hijau kami menggunakan algoritma collision detection. Collision detection ini menggunakan metode pendeteksian ketika dua objek atau lebih yang saling bertabrakan dan akan menimbulkan sebuah reaksi. Kemudian untuk menjalankan droid merah yang mencari droid hijau yang buta, kita dapat menggunakan algoritma pencarian seperti algoritma pencarian breadth first atau depth first. Berikut ini adalah contoh algoritma pencarian breadth first. Yang pertama yaitu mulai dari lokasi awal droid merah. Kedua, tandai lokasi sebagai node awal dan tambahkan ke daftar simpul yang sudah dikunjungi. Kemudian buat antrian kosong dan tambahkan node awal ke antrian. Selanjutnya, selama antrian tidak kosong, keluarkan simpul pertama dari antrian dan periksa apakah itu adalah droid hijau yang buta atau bukan. Jika ya, maka selesai. Dan jika bukan, cari semua simpul tetangga dari simpul saat ini yang belum dikunjungi dan tandai mereka sebagai yang telah dikunjungi. Kemudian yang terakhir, tambahkan semua simpul tetangga yang belum dikunjungi antrian. Nah, jika antrian kosong dan droid hijau yang buta belum ditemukan, maka berhenti dan kembalikan pesan bahwa tidak ada droid hijau yang buta yang ditemukan. Selanjutnya, dengan algoritma pencarian ini, droid merah akan menjelajahi semua simpul yang mungkin dari simpul awal dan mencari droid hijau yang buta secara sistematis. Jika droid hijau yang buta ditemukan, algoritma akan segera menghentikan pencarian dan memberitahu pengguna bahwa droid hijau yang buta telah ditemukan. Jika tidak, maka pengguna akan diberitahu bahwa droid hijau yang buta tidak ditemukan. Nah, selanjutnya adalah kompleksitas waktu yang dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri ini, di mana kondisi untuk semua operasi penugasan, aritmatika, baca, tulis, pengkondisian, akses array, masih untuk semua operasi penugasan, aritmatika, baca, tulis, pengkondisian, akses array, masing-masing dapat bernilai O1 dan untuk kasus perulangan bernilai ON, dengan masing-masing dapat bernilai O1 dan untuk kasus perulangan bernilai ON. Selanjutnya itu penjelasan dari kompleksitas diagram dari notasi Big O. Yang pertama adalah ON, itu untuk mencari harga terendah dan tertinggi dengan satu kali pengulangan. Kemudian yang kedua ada O1 untuk mendapatkan sebuah item dari array, objek atau variabel. Kemudian yang ketiga O log N, yaitu pengulangan yang berkurang setengahnya setiap kali iterasi. Lalu ON kuadrat itu pengulangan dalam pengulangan. Dan yang terakhir ada ON kubik atau pengulangan dalam pengulangan dalam pengulangan.
Nah, adapun kode yang telah kami selesaikan untuk menyelesaikan analisis kompleksitas ini, yang dimana ada kondisi pendefinisian Druid process yang di dalamnya terdapat kondisi if dan elif, yang di dalam kondisinya ada Druid direction, yang yaitu arah dari Druid, yaitu ada utara, selatan, barat, dan timur. Next. Lalu ada penghitungan asintotik di connotation pada Druid. Nah, kompleksitas asintotik dari codingan di samping yang telah kami buat sebelumnya adalah O1, karena operasi dalam kondisi if-else tersebut tidak bergantung pada ukuran input yang ada. Maka kompleksitas asintotiknya adalah O1. Notasi asintotik adalah cara untuk menggambarkan kompleksitas suatu algoritma atau fungsi. Ini membantu untuk memahami bagaimana skala fungsi dengan meningkatnya ukuran input. Pada kode yang diberikan, kompleksitas waktu dicari fungsi Druid process adalah waktu konstan atau O1. Fungsi tersebut terdiri dari serangkaian pernyataan kondisional yang menentukan arah pergerakan Druid berdasarkan variabel Druid direction, diikuti dengan suatu baris kode yang memperbarui posisi Druid. Karena jumlah pernyataan bersyarat adalah tetap, waktu yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tidak bergantung pada ukuran input atau faktor eksternal lainnya, sehingga fungsi tersebut memiliki kompleksitas waktu yang konstan atau O1. Singkatnya, notasi asintotik dari kode yang diberikan adalah O1. Lalu ada penghitungan asintotik algoritma big connotation pada Druid yang dilihat dari kondisi Druid. Yang pertama itu Druid merah, yaitu Druid berada pada posisi acak pada peta. Maka nilai kompleksitas waktunya adalah 1. Yang kedua, memeriksa atau roaming apakah ada Druid hijau di sekitar Druid merah. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan ON kuadrat. Jika tidak ada Druid hijau di sekitar Druid merah, maka Druid merah akan roaming ke seluruh posisi pada peta. Maka nilai kompleksitas waktunya adalah 0,1. Jika Druid hijau dapat dilihat oleh Druid merah, maka Druid merah akan mengejar Druid hijau dengan mengikuti lintasan yang terdekat untuk menuju ke posisi Druid hijau. Maka nilai kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat. Yang kelima, periksa apakah ada Druid merah lain dan mencari jalur yang aman untuk mengejar Druid hijau. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan ON kuadrat. Jika belum menemukan penyelesaian, maka program akan terus mengulang hingga Druid merah bertemu dengan Druid hijau. Maka nilai kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat. Yang terakhir, dapat menampilkan informasi atau pesan bahwa Druid merah berhasil mengejar dan menempel dengan Druid hijau. Maka nilai kompleksitas waktunya sama dengan 1. Lalu ada penghitungan asintotik yang dilihat dari kondisi Druid hijau, yang dimana posisi awal ditentukan secara acak, maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Yang kedua, jarak pandang dapat diatur, nilai kompleksitasnya waktunya sama dengan O1. Lalu memeriksa letak dari posisi Druid merah, maka nilai kompleksitas waktunya sama dengan O1. Yang keempat, jarak antara Druid hijau dan merah dapat dihitung, maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Apabila jarak pandang Druid merah bisa terlihat oleh pandangan Druid hijau, maka Druid hijau akan bergerak untuk menghindari kejaran dari Druid merah. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Yang keenam, jika jarak antara Druid hijau dan Druid merah jauh dari pandangan Druid hijau, maka Druid hijau akan terus berjalan secara acak. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Yang ketujuh, apabila Druid hijau melihat atau mendekati tembok, maka akan dicek kembali. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Yang ke-8, apabila Druid hijau akan mendekati tembok, maka arah geraknya akan berubah secara acak. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Yang ke-9, semua langkah tadi dapat dilakukan perulangan sampai Druid merah dapat menemukan posisi Druid hijau. Maka nilai kompleksitas waktu sama dengan O1. Lalu yang terakhir, sama halnya dengan Druid merah, maka akan ditampilkan bahwa Druid hijau telah ditemukan oleh Druid merah, maka nilai kompleksitas waktunya sama dengan O1. Terima kasih, saya kembalikan kepada Amanda Dwi Mulyani. Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.